pagi semuanya. Pagi ini kita akan mempelajari pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Sebelumnya, Om Swastiastu. Materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang Upaweda, pengertian dan kedudukan Upaweda. Pengertian Upaweda. Weda adalah sumber dari ajaran agama Hindu sebagai wahyu Tuhan, Ida Sang Widiwasa. Umat Hindu berkeyakinan bahwa Weda bersifat anandi ananta, yakni tidak berawal dan tidak berakhir, dan sebagai sabda Brahma. Kata Weda berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya ilmu pengetahuan atau pengetahuan suci. Istilah Upaweda diartikan dengan Weda yang lebih kecil dan merupakan kelompok kedua setelah Pendangga. Upa berarti dekat atau sekitar dan Weda berarti pengetahuan. Dengan demikian, Upaweda dapat diartikan sekitar hal-hal yang bersumber dari Weda. Kedudukan Upaweda dalam Weda. Kelompok Weda Sruti isinya memuat dan menguraikan tentang wahyu Tuhan. Sedangkan kelompok Sruti memuat tentang kehidupan manusia dalam bermasyarakat, bernegara, dan semua didasarkan atau hukum yang juga disebut Dharma Sastra. Semerti adalah kitab suci Weda yang ditulis berdasarkan ingatan oleh para Maharesi yang bersumber dari wahyu Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, kedudukannya sama dengan kitab suci Weda Sruti. Kedudukan Upaweda dalam Weda. Dilihat dari materi isinya, sudahlah jelas, sesuai arti dan tujuannya, serta apa yang menjadi bahan kajian dalam kitab Upaweda itu. Maka Upaweda pada dasarnya dinyatakan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Weda. Pembagian Upaweda. Yang pertama Itihasa, yang kedua Purana, yang ketiga Arta Sastra, yang keempat Ayurveda, dan yang terakhir Gandharwa Weda. Itihasa. Itihasa ini merupakan kelompok kitab jenis epos, wiracarita atau cerita tentang kepahlawanan. Kata Itihasa terdiri 3 kata, yaitu iti, ha, dan asa. Artinya, sesungguhnya kejadian itu begitulah nyatanya. Bagiannya yang pertama Ramayana. Kitab Ramayana adalah hasil karya besar dari Maharesi Walmiki. Menurut hasil penelitian bahwa Ramayana tersusun atas 24.000 stansa yang dibagi atas 7 bagian yang setiap bagiannya disebut kanda, yaitu yang pertama Balakanda, Ayodhya Kanda, Aranyaka Kanda, Kiskindha Kanda, Sundara Kanda, Yuddha Kanda, dan Uttara Kanda. Mahabharata. Kitab Mahabharata ditulis oleh Maharesi Vaisa. Kitab ini terdiri dari Asta Dasa Parwa, artinya
18 parwa digundah dalam bentuk syair sebanyak 100.000 sloka, yaitu Adi Parwa, Sabha Parwa, Wana Parwa, Wirakha Parwa, Utyoga Parwa, Bhisma Parwa, Drona Parwa, Karna Parwa, Salya Parwa, Saptika Parwa, Tri Parwa, Santi Parwa, Anusasana Parwa, Aswa Meda Parwa, Asmawasana Parwa, Mausala Parwa, Prashanika Parwa, dan Sarwa Gurahana Parwa. Purana. Kata Purana berarti tua atau kuno. Kata ini dimaksudkan sebagai jenis buku yang berisi cerita dan keterangan mengenai tradisi-tradisi yang berlaku pada zaman dahulu kala, atau tradisi lokal ataupun tradisi keluarga. Pokok-pokok isi Purana. Pada garis besarnya, hampir semua Purana memuat cerita-cerita yang secara tradisional dapat dikumpulkan ke dalam 5 hal, yaitu yang pertama, tentang kosmogoni atau mengenai penciptaan alam semesta. Yang kedua, tentang hari kiamat atau pralaya. Yang ketiga, tentang silsilah raja atau dinasti raja Hindu yang terkenal. Yang keempat, tentang masa Manu atau Manwantara. Yang kelima, tentang sejarah perkembangan dinasti Surya atau Surya Wangsa dan Chandra Wangsa. Menurut catatan yang dapat dikumpulkan, ada 13 kitab Purana, yaitu Brahmanda Purana, Brahmawal Warta Purana, Markandeya Purana, Bahwisya Purana, Vamana Purana, Brahma Purana, Wisnu Purana, Garuda Purana, Padma Purana, Warana Purana, Matsya Purana, Karma Purana, Lingga Purana, Siswa Purana, Skanda Purana. Pembagian jenis Purana. Kelompok Satwika. Kelompok Purana ini mengutamakan Wisnu sebagai dewatanya. Bagiannya Wisnu, Narada Bhagawata, dan Garuda Purana. Kelompok Rajasika atau Rajasa Purana. Kelompok Rajasika ini, dewa yang paling utama adalah Dewa Brahma. Bagiannya Brahmanada, Brahma Mawissasta, Markandeya, Bahwisya, Wamama, dan Brahma Purana. Kelompok yang ketiga yaitu kelompok Tamasiska atau Tamasa Purana. Kitab Purana ini banyak membuat penjelasan Dewa Siwa dengan segala awataranya. Di samping itu terdapat pula Dewa Wisnu seperti dalam Kurma Purana. Kitab Upapurana. Kitab Upapurana ini banyak ditulis oleh Bhagawan Laisa, isinya sangat singkat dan pendek. Kitab ini terdiri dari Sanat Kumara, Narasimha,
Naradiya, Siwa, Durwasa, Kapila, Manawa, Usana, Waruna, Kalika, Samba, Saura, Aditya, Maheswara, Dewi Bagawatan, Westam, Wisnu Dharma Utara, dan Ninlamata. Yang selanjutnya, Arta Sastra. Arta Sastra adalah ilmu tentang politik atau ilmu tentang pemerintah. Penulis di bidang Arta Sastra pun banyak pula. Nama-nama yang banyak disebut antara lain Manu, Yajnavalkya, Usaha, Brahaspati, Visalaksa, Bharadwaja, Parasara, dan yang terakhir paling banyak disebut adalah Kautilya. Ayurveda. Ayurveda adalah sebuah pengetahuan yang bersumber dari kitab Upaveda Smriti. Istilah Ayurveda berarti ilmu yang menyangkut bagaimana seseorang dapat mencapai umur panjang. Ayu artinya baik dalam artian panjang umur. Menurut isi kajian yang dibahas dalam Ayurveda ada 8 macam jenis. Yang pertama, Salya, yaitu ilmu tentang bedah dan cara penyembuhannya. Salakya, yaitu ilmu tentang berbagai macam penyakit pada waktu itu. Kayacika Padya, yaitu ilmu tentang jenis dan macam-macam obat-obatan. Bhutawidya, yaitu ilmu pengetahuan tentang psikoterapi. Kaumaratiya, yaitu ilmu tentang pemeliharaan dan pengobatan penyakit anak-anak, termasuk pula cara perawatannya. Yang selanjutnya, Agadatara, yaitu ilmu tentang pengobatan atau toksikologi. Rasayana Tantra, yaitu tentang pengetahuan kemujitan dan cara pengobatan non-medis. Wajika Ranatatra, yaitu tentang pengetahuan jiwa remaja dan permasalahannya. Yang selanjutnya, Gandharva Veda. Gandharva Veda juga mengajarkan tentang tari, musik atau seni suara. Penulis terkenal adalah Sandasiva, Brahma, dan Bharata. Bharata menulis buku yang dikenal dengan Natya Sastra, dan sesuai menurut namanya, Natya berarti tari-tarian. Karena itu isinya pun jelas, menguraikan tentang seni tari dan musik. Siwa terkenal sebagai Nataraja, yaitu dewa atas ilmu seni tari. Nah, sampai di situ materi kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om Sahe. Terima kasih.